Waktu saya menyampaikan ini, saya memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah namanya Joel Justin Immanuel Dema, ya, dan yang kedua adalah Jeskiel Moses Immanuel Dema, dan yang ketiga Jadin Israel Dema, dan yang keempat adalah Jeremy Samuel Dema, ya. Itu adalah anak kakek, dan mungkin juga nanti itu adalah ayah dari kalian semua. Dan istri kakek adalah namanya Jayanti Marini, ya. Istri kakek ini sangat cantik, manis, dan baik hati yang mendampingi kakek kalian selama ini sampai saat ini, yang mendampingi kakek walaupun dalam masa sulit, jatuh bangun, tetapi dia tetap setia mendampingi. Nah, bertepatan hari ini juga program YouTube menyarankan semua untuk para YouTuber, karena kebetulan kakek kalian adalah seorang YouTuber dan juga mengambil bagian dalam dokumen global untuk seluruh dunia yang akan dibuat satu dokumen itu dari program YouTube. Dan ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan, yang dilemparkan kepada para YouTuber. Yang pertama adalah, apa yang Anda sukai di dalam kehidupan Anda? Yang ini yang akan saya jawab. Nomor 1 ini, yang paling kakek sukai adalah saya menyukai dengan hidup bersama dengan keluarga, hidup berdekatan dengan keluarga, istri dan anak-anak kakek saat ini. Saya menyukai sama-sama membangun suatu hubungan kumpul, kemudian membangun suatu mesbah, membangun suatu doa kepada Sang Pencipta. Itu yang paling kakek sukai. Ada kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan ini ketika bersama dengan keluarga, sebab keluarga kita adalah menggambarkan suatu kerajaan di muka bumi ini yang harus dibangun untuk satu gambaran kehidupan kekekalan nantinya. Dan yang kedua, pertanyaannya, apa yang Anda takutkan? Yang paling kakek takutkan adalah ketika kakek gagal membawa keluarga kakek untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga pribadi kakek. Itu sebabnya setiap hari harus ada evaluasi dalam kehidupan ini, dalam diri ini, apa yang kita sudah lakukan. Supaya jangan kita melewati hari itu dengan rasa tertuduh, tetapi kita melewati hari itu dan boleh istirahat dengan tenang. Karena kehidupan ini kita tidak tahu, kematian itu kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengambil nyawa kita. Itu sebabnya tiap hari ketika malam tiba, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan yang kita sembah. Itu yang kedua. Dan jangan pernah keluar dari anugerahnya, anugerah Tuhan, sebab Dia telah menyelamatkan kita dengan cuma-cuma dan anugerahnya, dan harus kita pelihara. Jangan keluar dari jalan yang benar itu, supaya kita hidup dalam anugerah dan bisa sampai kepada tujuan yang sempurna. Dan yang ketiga, apa yang Anda ingin ubah? Yang Anda ingin saya ubah adalah suatu kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya lewati tiap hari. Dan itu adalah suatu pembelajaran yang harus saya rubah kepada suatu hal-hal yang baik, yang benar, dan berdampak kepada kehidupan saya nantinya. Dan juga bagaimana merubah hal-hal yang berbuat jahat di sekitar kita, keburukan-keburukan itu menjadi suatu hal yang benar. Itu yang ingin saya rubah dalam kehidupan saya. Dan yang keempat, apa yang Anda ingin capai? Ya, yang keempat ini, apa yang saya capai adalah suatu yang pertama, tentunya kita punya harapan-harapan, ya. Yang pertama adalah harapan untuk kekekalan nantinya, itu kita mau semuanya untuk bisa mencapai ke sana dan masuk dalam kekekalan atau surga. Dan yang berikutnya, ketika kita masih di dunia ini, adalah yang kakek ingin capai adalah freedom, kebebasan. Kebebasan tidak menggambarkan bahwa kita semena-mena dan bebas dalam segala sesuatu, tetapi kebebasan itu adalah menggambarkan suatu kemerdekaan dalam kehidupan ini yang membawa kita kepada hal-hal yang menikmati kehidupan, sebab Tuhan merancangkan kita dan menciptakan kita untuk menikmati hidup dengan berkat-berkatnya yang ada. Tapi kalau saat ini kita belum sampai ke sana, bagian kita adalah melakukan hal-hal yang terbaik. Jika kita gagal, kita lakukan, kita memperbarui lagi, kita mencari sesuatu yang bisa merubah hidup kita sampai kepada freedom. Tetapi entah kalau satu saat Anda atau Tuhan tidak mengizinkan Anda untuk mencapai hal itu, jangan pernah kecewa,
Sebab itulah rancangan Tuhan buat kita dan khususnya buat kakek. Saya tetap bersyukur. Tapi minimal dalam kehidupan kakek, saya telah melakukan hal-hal yang ingin merubah hidup. Dan intinya tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Jadi demikian yang saya sampaikan kepada cucu-cucu saya dan juga kepada para YouTuber di luar sana atau para teman-teman saya yang sering menyaksikan video saya. Saya minta dukungan Anda untuk tetap menekan tombol subscribe, like, dan share pada video-video saya, sehingga video-video saya bisa terus memberikan manfaat dan dampak kepada saudara-saudara semua dan juga kepada cucu-cucu saya yang akan datang. Bila video ini bermanfaat, menjadi pegangan bahwa saya masih menyempatkan diri untuk berbicara langsung kepada kalian walaupun saya tidak melihat fisik